Empat orang diberi uang 1 dirham. Yang orang Persia bilang, saya ingin membeli anggur. Kebetulan sama, anggur dalam bahasa Indonesia, Persinya juga anggur. Yang satu Arab bilang, la, ini kita beli ainab. Yang satu lagi orang Turki mengatakan, benum, tidak, kita harus beli uzum. Yang satu lagi orang Rumi bilang kita harus beli estafil. Mereka saling ribut, saling bertengkar, hingga datang satu orang yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa empat orang ini, yang ternyata anggur dalam bahasa Arab adalah ainab, dalam bahasa Persia anggur, dalam bahasa Turki uzum, dan dalam bahasa Rumi istafil. Banyaknya pertengkaran yang ada dan pertikaian yang terjadi di antara kita karena kita sebetulnya menginginkan hal yang sama namun bahasanya yang berbeda-beda. Bukan hanya bahasa secara ini, mungkin bahasa akademisi, bahasa kitab kuning, bahasa kebudayaan dengan bahasa agama, dengan teks-teks agama, semuanya berbeda-beda. Dan sebagai manusia, kita harus bisa mengetahui makna dari bahasa-bahasa tersebut. Sehingga ketika kita sampai kepada makna, apa artinya ainab, apa artinya anggur, dengan melihat barangnya kita bisa melihat bahwa ternyata yang kita inginkan sama. Kalau ingin mengakhiri pertikaian dan semua kisruh yang ada sekarang ini, perlu disebutkan pada akhirnya perlu seseorang yang mempunyai jiwa Sulaimani. Sulaiman alaihissalam mampu mengatur negara yang demikian besarnya pada zaman dahulu, bahkan bukan hanya para manusia, para hewan, para tumbuhan, bahkan angin, para jin dan para syaitan pun bisa bersatu dalam satu negara karena seorang Sulaiman mempunyai kemampuan bisa memahami setiap bahasa. Bahkan yang sampai ada buku Mantiqut Thair, bahasa burung, karena Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan angin, bisa memerintah semuanya. Setiap diri kita bertanggung jawab untuk bisa melangkah dari kata-kata, dari bahasa, dari rupa, bentuk, dan warna, aroma ini bisa sampai kepada makna. Karena pada dasarnya setiap kita dan setiap satu hal seperti rumah yang ada sebuah terowongan bawah tanah yang akhirnya semuanya bisa bertemu di ruang bawah tanah itu. Kalau kita ingin bertemu di atas, akan sulit, kita harus pergi ke rumah ini, kita akan berada di rumah dia dan sebagainya. Tapi ketika kita masuk ke dalam ruh kita, hidup dengan ruh kita, bukan hidup dengan bungkus dan kulit-kulit, kita bisa memahami apa yang diinginkan orang lain. Sebagaimana Ibnu Farid dalam syairnya walutful awani fil haqiqati tabi'un lilutfil ma'ani wal ma'ani bihatanmu waqad waqa'at tafriqu wal kullu wahidun fa arwahuna khamrun wa ashbahuna karmu. Kelembutan daripada cawan itu pada hakikatnya mengikuti makna. Dan dengan cawan itu makna bisa tumbuh. Waqa'at tafriq, telah terjadi perpecahan, pembedaan. Wal kullu wahidun, sedangkan semuanya itu satu. Fa arwahuna khamrun, ruh-ruh kita adalah kemabukan. Wa ashbahuna karmu, sedangkan bentuk dan bayangan kita adalah pohon anggur. Kalau kita ingin
bersatu kita harus bisa melihat makna, melihat ke asal, dan melihat ke hakikat. Hak dalam satu bahasa bukan hanya kebenaran, tapi artinya yang lebih dalam adalah kesejatian. Hakikatus syai' misalnya, kesejatian dari sesuatu. Kalau kita hanya mencari hak dalam makna kebenaran, maka kita hanya bisa menghakimi ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, semuanya akan hitam putih. Sedangkan kalau kita mencari kesejatian, tujuan kita akan satu. Selain mencari kebenaran, kita juga harus mencari kesejatian. Siapapun engkau kawan, marilah duduk bersama. Ada sama dalam beda, biar beda tetap sama. Hentikan gaduh dan aduh, akhiri tikai dan cerai. Cukupkan debat dan hujat, mari kita bercengkrama. Ini bukan medan perang, ini taman Nusantara. Dengan nikmat alam ini, kitab Tuhan berumpama. Marilah kawan duduklah, jangan anggap aku musuh. Kalaupun bukan saudara, anggaplah sebagai sesama. Warna kulit, mata sipit, bukan kita yang memilih. Kita hanya menerima, itu sudah hukum lama. Tiap orang tak seragam dalam nalar dan rasa, ada banyak penafsiran di dalam satu agama. Namun itu tak masalah, asalkan tak saling benci, asal tiada buruk sangka, asal jaga tata krama. Siapapun dimanapun menginginkan ketenangan, hidup aman dalam iman, kedamaian yang utama. Tak pernahkah kau bernyanyi atau sekedar mendengar, di dalam lagu yang indah ada beragam irama. Tengoklah bulan di langit, tiap malam beda bentuk. Kadang hilang, kadang hilal, kadang pun jadi purnama. Para arif tak mengenal siapapun selain Al-Haq, namun satu zat itu miliki sifat dan nama. Di sana Syekh berkhutbah, di sini Ammar bersyair. Moga Tuhan menjadikan sebagai qilan salama. Semoga Tuhan menjadikan sebagai qilan salama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.